Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matas Gaziat dengan MPM 41182191240087 dengan dosen pengajar Dr. Zindin Abidin MS MPD dan Loan Subarno SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas PPT dengan judul Sistem Kardiovaskular Jantung dan Pembuluh Darah. Sebelum itu, apa sih sistem kardiovaskular itu? Sistem kardiovaskular adalah salah satu sistem organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh serta membawa kembali karbon dioksida dari metabolisme tubuh. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Apa itu kardiovaskular? Apa itu sistem kardiovaskular? Kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, mengambil karbon dioksida dan limbah dari sel-sel tubuh. Pada gambar sebelah kiri bisa dilihat, di situ ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Di atasnya ada kapiler paru-paru, di bawahnya ada kapiler, sebelah kanan serambi kanan, bilik kanan, dan di sebelah kiri ada serambi kiri dan bilik kanan, serambi kiri dan bilik kiri, dengan pusat sebagai jantung. Seperti yang kita telah ketahui, jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri bertugas membawa darah oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Slide selanjutnya itu anatomi jantung. Saya akan sebutkan dulu bagian-bagian pada jantung. Saya akan perbesar gambar PPT-nya. Oke. Yang pertama itu ada aorta, vena cava superior, katup pulmonalis, vena pulmonalis, atrium kanan, katup afi kanan, vena kanan inferior, ventrikel kanan, septum antarventrikel, ventrikel kiri, otot papilaris, koda tendin, kutub aorta, kutub afi kiri, atrium kiri, vena pulmonalis, dan arteri pulmonalis. Ada 4 bagian penting dalam jantung. Yang pertama atrium atau serambi, ruangan atas jantung yang menerima darah. Ruangan atas jantung yang menerima darah. Terus ada ventrikel atau bilik, ruangan bawah jantung yang memompa darah keluar jantung. Ada katup jantung, mengontrol aliran darah agar mengalir searah. Yang terakhir ada pembuluh darah besar, aorta, dan vena cava. Jantung itu terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Katup jantung berfungsi mencegah darah mengalir balik. Slide selanjutnya. Di sini ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada 2. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar, jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah kecil, jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Pada sebelah kiri ada gambar yang lebih lengkap dari gambar sebelumnya. Seperti biasa, di atas ada gambar paru-paru dengan kapiler paru-paru, tempat pertukaran gas terjadi. Di bawahnya itu kapiler dari semua jaringan tubuh, tempat pertukaran gas terjadi. Di sebelah kanan ada arteri pulmonari, atrium kanan, vena cava, vena sistemik, dan ventrikel kanan. Di sebelah kiri ada vena pulmonari juga, ada aorta, atrium kiri, ventrikel kiri, dan arteri sistemik. Nah, seperti yang tadi diketahui, peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar membagi darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan membawa kembali
darah miskin oksigen ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil membawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida. Kemudian membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung. Oke. Ulang. Oke. Yang di slide kelima itu ada gangguan pada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular tuh ada macam-macam penyakit ya, contoh penyakitnya jantung koroner, stroke, hipertensi, dan aritmia. Kita akan bahas penyakit tersebut. Oke, gangguan pada sistem kardiovaskular ya. Beberapa gangguan pada sistem kardiovaskular sering antara lain seperti yang disebutkan ada jantung koroner, stroke, hipertensi, dan aritmia. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke jantung. Stroke jadi ketika pasokan darah ke otak terputus atau berkurang. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi di mana tekanan darah dalam arteri terlalu tinggi. Aritmia adalah gangguan irama jantung. Nah, slide terakhir itu ada cara menjaga kesehatan jantung. Untuk menjaga kesehatan jantung itu kita dapat melakukan beberapa hal sederhana seperti mengkonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, kelola stres, hindari merokok, kontrol tekanan darah dan kolesterol. Usahakan untuk menghindari merokok karena sangat berpengaruh dengan sistem pernapasan. Sepertinya itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.